Pada pagi hari ini meneruskan kajian kitab Nasrihul Ibad, masih dalam bab 2 halaman yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminata asyrata. Pembicaraan yang ke-18. Qila, dikatakan oleh ulama, man barang siapa taroka yang meninggalkan adzuluba pada beberapa perbuatan dosa, raqama maka tipis qalbuhu hatinya. Jadi orang yang mampu meninggalkan maksiat, orang yang mampu meninggalkan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, maka hatinya akan tipis. Ketika hatinya tipis, fayaqbalu maka dia mampu menerima an-nasihata pada nasihat. Jadi cara kita muhasabah, mengoreksi diri kita, kalau kita masih mampu menerima nasihat dari orang lain, walaupun yang menasehati jabatannya itu di bawahnya, umurnya itu lebih muda, ketika ada orang menasehati kita, menasehati yang baik, memberikan ide-ide yang baik, ide-ide yang cemerlang, kita ini mampu menerimanya. Ini menunjukkan hati kita itu tipis, yang mana hati tipis itu bisa diperoleh dengan meninggalkan dosa. Itu. Selain daripada itu, wayakhsha'u, dia akan tunduk laha kepada nasihat. Jadi kita hasibu anfusana, koreksi diri kita masing-masing. Jangan sering mengoreksi orang lain, koreksi diri kita masing-masing. Qabla an tuhasab, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah diri kita masing-masing. Makanya kita koreksi diri kita masing-masing di awal tahun 2023 ini. Poin yang kedua, waman lan barang siapa taroka yang meninggalkan al-haroma pada perkara yang haram. Orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik fil makumi, di dalam perkara yang dikonsumsinya, makanannya, minumannya, wal malbusi, dan juga pakaiannya, wa ghairihima, dan selainnya. Selainnya juga bisa tempat tinggalnya, bisa kendaraannya, dan lain sebagainya. Wa akala, dan dia makan al halala pada perkara yang halal, sofat maka akan bersih fikratuhu, pemikirannya. Nah, ini. Jadi poin yang kedua, orang yang meninggalkan perkara haram, kemudian yang dikonsumsi,
yang dimakan barang-barang yang halal, baik halal dzatiyahnya, memang dzatiyahnya itu halal, ataupun halal dari segi memperolehnya, tidak menzalimi kepada orang lain, tidak menghasab hak orang lain, tidak mencuri daripada orang lain, milik orang lain, tidak hasil korupsi. Maka sofat fikratuhu, maka pemikiran-pemikirannya ini akan bersih, tidak dihinggapi pikiran-pikiran yang kotor. Yang sehingga ada penelitian kenapa lebah lebih cepat mendapatkan bunga, sedangkan lalat lebih cepat mendapatkan kotoran. Setelah ada penelitian, karena dalam otaknya lebah adalah bunga, hal-hal yang baik, sehingga dia cepat menemukan bunga. Beda dengan lalat, kalau di lalat di otaknya itu hal-hal yang kotor, sehingga dia lebih cepat mendapatkan kotoran. Sama halnya dengan kita, kalau dalam pikiran kita hal-hal yang positif ini, maka akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang baik, akan memperoleh hal-hal yang baik, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu kita nasihati, yang mampu kita berikan arahan. Ini menunjukkan pemikiran kita positif, pemikiran kita bersih. Jadi kita hasibu anfusakum. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Ala masnu'anillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Jadi pikirannya mampu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Allah mampu menghidupkan zat yang mati. Ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Dan atas esanya Allah dan kemampuannya Allah dan juga pengetahuannya Allah. Jadi kita mampu memikirkan Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang mati. Contohnya menciptakan manusia dari nutfah, dari air sperma, kemudian diletakkan oleh Allah di rahim seorang ibunda, kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Summa khalaqa minal lahman wa 'idhaman wa 'arqan wa 'ashaban. Kemudian Allah menciptakan daging, dibungkus dengan daging, kemudian menciptakan tulang-tulangnya, menciptakan otot-ototnya, menciptakan urat-uratnya, kemudian masaqalah sam'an wa basaran wa aqdaan. Kemudian Allah membuka mulutnya, membuka penglihatannya, dan juga membuka anggota-anggota yang lain yang terbuka. Kalau hatinya bersih, maka kita mampu menelaah, mampu berpikir bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang mati, sesuatu yang hina, yang sehingga kalau kita mampu berpikir, maka kita tidak akan membusukkan dadanya, tidak akan merasa panik, tidak akan merasa sombong. Kenapa? Merasa diri kita ini adalah diciptakan dari nutfah, dari sesuatu yang mati, yang hina. Kemudian summa sahala al-khuruj
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada janin keluar dari perut ibundanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan, maka sulit tidak terbayang sebesar itu mampu keluar dari perut ibundanya. Wa alhamahu al-arda'as-sadya wa ja'ala fi awalil amri bila asnan. Kemudian memberikan ilham, petunjuk kepada sang bayi untuk menyusu. Ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan serta-merta bayi itu mau menyusu, tidak. Tapi memang dapat ilham, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bayi untuk minum susu ibundanya. Kemudian Allah menciptakan, pertama kali diciptakan bila asnan, tanpa gigi. Kita lahir itu belum punya gigi. Kemudian Allah menciptakan gigi-gigi kita. Supaya apa? Supaya gigi kita gunakan untuk memakan barang-barang yang halal dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu summa asqata wa zala inda sab'i sinin. Kemudian sebagian gigi-gigi ini hilang, rontok ketika 7 tahun, diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini summa a'adaha marratan ukhra. Kemudian setelah itu Allah memberikan gigi yang lebih baik, yang lebih kuat setelah kita umur 7 tahun. Wa ja'alallahu ta'ala ahwal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin wa min syababin ila haram wa min sihhatin ila saqam. Kemudian Allah itu menciptakan hamba itu berubah-ubah. Ini dari kecil menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi pikun. Ini juga Allah menciptakan sehat, ini menciptakan sakit, kadang sehat, kadang sakit. Pada sehatnya itu kadang lebih lama daripada sakitnya. Tapi kadang kita tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sehat yang lebih banyak kepada kita daripada Allah memberikan sakit kepada kita. Tapi kadang kita kurang bersyukurnya. Maka di awal tahun kita harus mengkoreksi diri sendiri, mengkoreksi diri kita masing-masing, supaya di tahun yang baru ini kita lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu namanya orang yang beruntung. Jadi orang yang ada peningkatan kebaikannya, ibadahnya, kebaikannya di tahun ini, inilah orang yang beruntung di hadapan Allah, kata Sayyidina Ali. Wa man kana yawmuhu misla amsi fa huwa maghbun. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Orang yang tahun 2023 masih sama kelakuannya daripada tahun 2022, itulah orang yang rugi. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan ke arah yang baik. Apalagi wa man kana yaumuhum syarran min amsihi fa huwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dijauhkan dari rahmat,
dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang 2023 kelakuannya lebih buruk daripada 2022, itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah para kesepuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit apa yang saya bacakan dari kitab Nashul Ibad bisa menjadi nasihat bagi diri saya pribadi, pada khususnya umumnya bagi para jemaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اهدنا الصراط المستقيم